Halo semuanya, balik lagi dengan saya Mas Ai Fitriani. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang bikin merinding. Bukan hanya kekerasan yang terjadi, tapi juga banyak hal di balik kasus mengerikan ini. Di sebuah kota kecil di Subulu Salam Aceh, seseorang wanita menjadi korban kekerasan dari seseorang yang pernah mencintainya. Hubungan yang retak berakhir dengan darah dan rasa sakit. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka dan apa yang terjadi setelah kejadian itu. Jadi, kali ini kita akan membahas semuanya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian selalu berhati-hati karena terkadang bahaya datang dari orang terdekat kita. Kejadian ini bermula pada 11 Oktober 2024. Seorang pria berinisial RZ berusia 35 tahun melakukan tindakan brutal kepada mantan istrinya yang berinisial M berusia 35 tahun. Kejadian ini berlangsung di sebuah rumah ustazah tempat M bekerja. Saat ia sedang mencuci piring, ia tidak menyadari bahwa bahaya mendekatinya. RZ yang sudah berpisah dengan M selama 3 bulan merasa sakit hati karena ajakan rujuknya ditolak mentah-mentah oleh sang mantan istri. Sakit hati yang berujung dendam yang kemudian menguasai pikirannya. Dengan membawa sebuah pisau berujung tajam, RZ menghampiri M dan menusuk senjata itu tepat di bagian perutnya. M terjatuh dan bersimpah darah. Di tengah kepanikan, warga segera membawa M ke RSUD di Aceh Selatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, RZ langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga di Sukamakmur selama 2 hari. Polisi melakukan pencarian intensif dan menemukan RZ di balik lemari pada Minggu 13 Oktober 2024. Barang bukti sebuah pisau yang ditemukan di sungai kecil di desa tetangga. Saat diintegrasi, RZ mengakui perbuatan ini tanpa rasa bersalah. Saat ini, kasus ini masih diproses di Polsek Simpang Kiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kasus ini mengingatkan kita bahwa cinta tak lagi sehat bisa berubah menjadi bahaya. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda kekerasan dalam hubungan, dan jangan juga takut untuk mencari bantuan. Selanjutnya, aku bakal ngasih tahu upaya penyelesaian kasus ini agar tidak terulang kembali. Yang pertama, perlindungan korban dan masyarakat. Misalnya, perlindungan hukum yang ketat. Memperketat aturan terkait kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan tindak kriminal berdasarkan hubungan pribadi. Yang kedua, penegakan hukum yang ketat. Misalnya, hukuman yang setimpal, memberikan hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan yang memberikan efek jerah terhadap si pelaku itu sendiri. Sekarang aku bakal kaitkan kasus ini dengan teori sosiologi. Jadi kasus ini termasuk ke dalam teori sosiologi Durkheim, yaitu teori anomi. Anomi terjadi ketika seseorang merasa kehilangan norma dan nilai sosial yang mengatur kehidupannya. Dalam kasus ini, RZ mengalami tekanan psikologis akibat perceraian dan penolakan rujuk dari sang mantan istri. Kondisi ini membuatnya merasa kehilangan arah hidup, tidak mampu mengendalikan emosinya, dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Dan kasus ini juga masuk ke dalam konflik, yaitu konflik antar pribadi. Konflik ini terjadi karena dua individu, yaitu RZ dan mantan istrinya M. Penyebab utama faktor emosional, yakni rasa sakit dan dendam setelah ajakan rujuk RZ ditolak oleh M. Konflik ini bersifat pribadi karena berkaitan dengan hubungan emosional mereka yang telah berakhir. Jadi itulah kronologi, upaya penyelesaian, dan teori sosiologi dari kasus penusukan tragis yang ada di Subulu Salam, Aceh. Terima kasih sudah menonton, see you, dan bye!